Video ini lanjutan dari seri tutorial mata ketiga. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana kamu berlatih menemukan jalur energi. Jadi di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang pernapasan taring, kemudian kaitan dengan aktivasi mata ketiga. Nah, video kali ini itu adalah kelanjutan supaya kalian mengenal jalur meridian atau yang disebut nadi. Ini adalah saluran seperti kabel listriknya. Nah, ini berpengaruh pada kinerja tidak hanya pada level elektrik atau tubuh listrik kita, tapi juga terkait pada kondisi kesehatan kita maupun emosi. Jadi ketika kita berlatih mata ketiga, kemudian berlatih meditasi, kemudian pernapasan, ini adalah satu bentuk latihan secara holistik, tidak hanya ke fisik, tapi juga ke mental, kondisi emosi, dan nantinya baru kita bisa merasakan kekuatan dari potensi kesadaran kita. Oke, seperti apa detailnya? Silakan kamu simak setelah yang satu ini. Oke, saya akan jelaskan langsung lewat map. Jadi buat kalian yang baru, mungkin ketinggalan, kalian bisa dapatkan map tutorial terkait seri tutorial mata ketiga ini. Kalian cek deskripsinya. Jadi di video ini juga saya akan sediakan mapnya. Kalian nanti tinggal pergi ke link yang saya berikan. Formatnya adalah HTML, jadi kalian buka harus dengan browser, bisa di komputer maupun di handphone kalian. Oke, seperti apa? Kita langsung saja ke layar. Nah, ini map sebelumnya saya sudah berikan di tutorial sebelumnya. Sekarang kita bahas di sini. Jadi, video ini kita akan bahas 4 topik. Yang pertama apa yang kita pelajari, kemudian nanti apa yang bisa kalian dapatkan, kemudian detail bagaimana latihannya, kemudian yang terakhir pasti membuat jurnal dari latihan. Jadi di jurnal itu kalian sekaligus mengevaluasi, sekaligus mengamati, sekaligus juga nanti bisa untuk memanfaatkan. Kita mulai dulu dari yang pertama, apa yang akan kita pelajari. Jadi di video ini kita membahas bagaimana membangkitkan atau membersihkan saluran tubuh energi atau baterai. Nanti di video terpisah saya akan jelaskan secara sains apa sebenarnya yang dimaksud dengan tubuh listrik. Jadi belajar spiritualitas adalah belajar tentang eksistensi diri kita sebagai spirit, sebagai roh. Kalau secara sains ya sebagai gelombang. Di gelombang itu ada di mana-mana, tidak terpisah satu sama lain. Kemudian nanti di sini kamu mungkin yang sudah familiar pernah belajar prana, mungkin juga tai chi atau qigong atau apapun istilahnya. Ini terkait pemahamannya. Kemudian bagaimana nanti kita itu secara sadar menggunakan latihan ini. Dari awal kita mengamati pergerakan energi sampai nanti kita menggunakan energi tersebut. Bisa untuk berbagai macam. Jadi bisa untuk penyembuhan, bisa untuk menyembuhkan emosi, juga bisa untuk memperkuat setelahnya apa yang akan kita capai, secara finansial, secara karir, dan sebagainya. Jadi ketika belajar spiritualitas, itu kita menyeimbangkan sisi dari potensi kekuatan spirit kita, sadar kita dengan kehidupan kita sendiri. Jadi ini bukan praktek terpisah. Oke, kemudian ini yang kalian akan dapatkan. Jadi ketika kalian nanti semakin peka pada aliran energi atau kerja listrik tubuh, nanti kalian bisa banyak hal. Jadi ini bermanfaat untuk mengkoreksi aliran energi terkait dengan kondisi kesehatan. Nanti saya akan tunjukkan ada petanya di sana. Jadi ketika kamu bermasalah secara kesehatan, itu pasti terkait dengan kondisi emosi, pasti terkait dengan masalah yang kamu hadapi. Kemudian ini juga bermanfaat kalau kamu mungkin nanti berbakat untuk menerapi orang, membantu menyembuhkan orang. Ini adalah pemahaman yang terkait secara keilmuan. Kemudian nanti juga bermanfaat untuk melatih kekuatan energi untuk kekuatan fisik. Jadi rata-rata dulu semua orang mulai tertarik hal-hal semacam ini dari bela diri. Nah, tenaga dalam seperti apa? Ini juga adalah satu rangkaian. Jadi satu dan lain itu sebenarnya tidak terpisah, hanya proses bagaimana kita memanfaatkannya saja. Kemudian bermanfaat untuk peka membaca interaksi diri dengan energi di sekitar kita atau lingkungan atau semesta.
Jadi ketika kita itu menyadari bahwa kita adalah spirit, kita ini gelombang ada di mana-mana, maka kita terkoneksi. Jadi kita kemudian bisa melatih intuisi kita, membaca energi, jadi kita bisa tahu banyak hal. Jadi hal-hal semacam lihat masa depan, lihat masa lalu, sadar dalam mimpi, astral proyeksi, dan sebagainya itu ya sebenarnya tidak terpisah satu dengan yang lain. Oke, jadi kemudian kombinasi latihan olah nafas dan mata ketiga akan memperkuat aliran energi tubuh. Yang ini bisa di awal-awal itu semacam membersihkan saluran yang kotor. Nah, beberapa hal yang mungkin muncul itu adalah ketidaknyamanan karena ya tadinya jalurnya kotor, tersumbat, tidak pernah dipakai, kemudian diaktifkan. Jadi itu bisa muncul secara fisik maupun secara emosi. Oke, ini apa yang kalian dapatkan, kemudian kita akan masuk pada bagaimana proses latihannya. Oke, bagaimana latihannya? Saya akan berikan 2 latihan dengan masing-masing beberapa teknik. Jadi latihan yang pertama kita belajar tentang latihan getaran eterik. Kemudian nanti yang kedua kita latihan mengenal saluran energi atau pergerakan energi itu sendiri. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, latihan getaran eterik. Ada 3 teknik di sini. Kalian tidak perlu bingung. Jadi teknik ini sebetulnya satu rangkaian, hanya dipisah-pisah supaya kalian fokus ke langkah-langkahnya. Tapi pada akhirnya nanti latihan getaran eterik ini adalah dasar. Kalian melakukan latihan berikutnya, yakni latihan mengenal saluran energi. Oke, teknik pertama, latihan getaran tangan. Jadi kamu bisa lakukan ini seperti biasa. Kamu bisa duduk di kursi, bisa duduk di lantai, di tanah dan sebagainya. Kalau kamu di kursi, hindari bersandar. Jadi ini posisi punggung kamu harus lurus. Kemudian latihan ini dilakukan dengan kondisi mata terpejam. Oke, kita mulai dulu dengan gosok kedua belah tangan dengan kuat cepat selama 10-20 detik. Jadi kalian hanya gosok semacam ini. Oke, setelah itu coba kalian kibaskan dengan santai lama, ya samalah 10-20 detik. Kemudian setelah itu kamu rasakan, kamu gerakkan tanganmu naik ke atas, turun ke bawah. Fokusnya adalah kamu merasakan getaran di tanganmu. Oke, jadi setelah kamu gosokkan, kamu coba rasakan getaran yang ada. Getaran bisa muncul di permukaan, bisa di sekitar medan sekitar tangan kita sendiri. Jadi ada semacam kita bergerak dalam air. Oke, jadi gerakan kedua tangan secara rileks dan pelan di depan dada dengan gerakan ke atas dan ke bawah seperti yang tadi saya tunjukkan. Orientasi gerakan ini adalah merasakan getaran di tangan Anda. Kemudian kita masuk ke teknik yang kedua. Nah, teknik yang kedua ini adalah sama seperti kalian melakukan latihan sebelumnya. Sekarang latihan koneksi getaran tangan ini dengan mata ketiga kita. Jadi langkahnya sama. Jadi kalian mengulang apa yang tadi dilakukan di teknik 1, gerakan latihan getaran tangan. Jadi di sini saya copy apa yang tadi dilakukan di awal. Nah, kemudian berikutnya kalian lanjut ke sini. Buka kedua telapak tangan menghadap ke atas seperti posisi kita kalau menerima barang. Jadi kamu lakukan tadi yang pertama ini, kemudian kamu sudah lakukan rasakan getaran tangan. Nah, setelah itu kamu berhenti masuk ini sebenarnya ke teknik kedua. Tanganmu di posisi kalau kita meditasi kan diletakkan di atas 2 lutut ya. Kalau duduk atau kalau kita duduk bersila. Nah, sekarang ini kamu lakukan tapi posisinya mengambang, jangan menumpang. Baik kamu duduk bersila maupun kamu duduk di kursi. Nah, kamu sadari, berikan orientasimu pada area tangan. Jadi yang membedakan antara fokus dan orientasi sadar supaya kamu tidak tegang. Kamu harus benar-benar rileks. Kemudian kamu coba seperti latihan sebelumnya, menemukan koneksi getaran yang muncul di tanganmu dengan getaran di area mata ketiga. Nah, kamu coba rasakan keterkaitan. Apakah ketika sini mata ketigamu kuat, sini tambah kuat, dan sebagainya. Oke, nanti kamu catat dalam jurnal. Kemudian kita masuk ke teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga ini adalah latihan koneksi getaran, kemudian mata ketiga, tangan, dan yang terakhir seperti yang latihan sebelumnya, pernafasan laring. Jadi langkahnya sama. Jadi kalau kamu tadi sudah melakukan yang pertama tadi gerakan ke atas ke bawah, kemudian kedua membiarkan merasakan getaran. Nah, yang ketiga ini hanya ditambahkan pernapasan laring. Oke, jadi ini saya copy, ini perulangan dari yang gerakan teknik 1-2. Oke. Nah, sekarang di teknik yang ketiga ini kamu hanya menambahkan pernapasan gesekan laring. Kalau kalian belum lihat, silahkan lihat video sebelumnya. Apa yang kalian lakukan di
teknik ketiga ini juga sama. Kalau tadi hanya antara mata ketiga dan tangan, sekarang kalau ditambahkan pernapasan laring, efeknya apa getaran tersebut? Ya, ini latihan pertama kita tentang latihan getaran etheric. Nah, sekarang kita masuk latihan mengenal saluran energi. Jadi di sini kita adalah lanjutan dari mengenali jalur pergerakan energi. Nah, saya beritahukan informasi awalnya dulu. Jadi rumus sederhananya, pokoknya semua getaran itu adalah terkait kinerja listrik tubuh. Jadi kalian ingat-ingat saja, getaran itu sama dengan etheric atau listrik tubuh. Jadi ketika mata ketigamu mulai lebih aktif, dia akan bergetar. Nah, itu tanda bahwa area energi listrik di sekitar cakra tersebut aktif. Nah, apa yang kita lakukan, baik di latihan yang tadi saya utarakan, kemudian latihan ini, pada awalnya semua membutuhkan stimulasi fisik, atau seperti latihan teknik sebelumnya yang tadi saya sampaikan kan, untuk merasakan getaran itu lewat fisik, seperti kita membuat sengaja. Tapi pada akhirnya nanti ini adalah untuk membentuk persepsi getaran etheric. Bila kita sudah terbiasa, ya kita tidak perlu lagi melakukan hal ini. Saat latihan di awal tidak usah khawatir tentang perbedaan apakah getaran ini sifatnya fisik atau etheric atau hanya imajinasi. Kalian tidak usah terjebak ke sana, nanti kalian justru tidak rileks. Jadi ini butuh kalian pada kondisi flow state, alpha state, jadi tetap rileks. Pada saatnya nanti Anda akan semakin peka, bahkan getaran tidak hanya di tangan, tapi di seluruh tubuh. Sini saya tambahkan tadi yang saya jelaskan, meskipun tidak didahului stimulasi fisik. Nah, ini yang perlu kamu tekankan ke dirimu. Tetap rileks dan percayai semua proses. Jadi yang terpenting bukan kebenarannya, tapi bagaimana kamu mengenali, merasakan getaran atau pergerakan energi dalam tubuh. Nah, sekarang kita bahas langkah latihannya. Jadi prinsipnya dari teknik 1, 2, 3 tadi sebenarnya berlanjut. Saya pisahkan supaya kalian lebih tahu, paham apa yang ditekankan. Nah, ini teknik keempat, kelima ini adalah mengulang teknik-teknik sebelumnya secara singkat, kemudian ditambahkan satu gerakan atau fokus yang berbeda. Nah, teknik keempat ini adalah latihan saluran energi jembatan telapak tangan. Maksudnya kalian melatih kepekaan di area tangan kalian terkait dengan pergerakan energi. Nah, ini saya berikan gambar di sini. Nah, gosok telapak tangan di area garis jembatan energi. Jadi di sini ini. Kalian bisa lakukan dengan 3 macam. Yang pertama, kalian bisa gosok dengan ujung jari. Oke, lakukan lembut saja. Kemudian kalian bisa juga pertemukan di antara 2 garis kanan kiri ini, seperti ini, dengan lembut, pelan, 10-20 detik, cukuplah. Kemudian juga dengan pangkal telapak tangan, jadi semacam ini. Oke, nah lakukan gosokan dengan lembut, lanjutkan dengan meletakkan posisi tangan seperti penjelasan teknik kedua tadi kan, merasakan getaran saja. Oke, jadi ini sama dengan teknik sebelumnya, hanya sekarang didahului dengan stimulasi fisik, gesekan di garis jembatan energi ini. Jadi ini adalah jalur-jalur meridian terkait dengan pergerakan listrik di area tangan. Kemudian setelah kamu tadi merasakan getarannya, coba kamu gabungkan dengan pernapasan laring. Oke, apakah ada perbedaan di sana untuk kekuatan medan energinya? Jadi ini hanya langkah, sekali lagi nanti masih ada tutorial lain. Jadi kalian perlu latih sini, kalau sudah peka nanti juga kalian tidak perlu lakukan hal ini. Oke, ini teknik keempat. Sekarang kita masuk teknik kelima. Teknik kelima ini adalah latihan mengenal jalur meridian tubuh. Jadi jalur meridian itu adalah saluran listrik, kabel-kabelnya lah. Ada jalur secara metrik yang tidak kelihatan dalam diri kita, itu seperti rangkaian pembuluh darah dalam setiap sel tubuh kita itu saling terhubung dan terkoneksi dengan beberapa organ, nanti bekerja secara listrik dan kimia, secara hormon, dan itu mempengaruhi energi tubuh kita. Nah, ini saya berikan gambaran di sini, nanti kamu bisa lihat, download sendiri. Jadi ini apa yang saya dapatkan dari internet, gambarnya semacam ini. Kalau kalian pernah mendengar akupuntur, nah sebenarnya dalam ajaran kuno kita itu ada jalur-jalur kelistrikan yang sering ditusuk-tusuk dengan jarum, itu adalah membuka dan stimulasi listrik di area-area terkait jalur tersebut. Nah, ini dijelaskan sebenarnya terkait dengan beberapa organ. Jadi kalau kamu sakit, itu terkait dengan tidak seimbangnya listrik di area itu dan berpengaruh pada organ. Nah,
ini juga berpengaruh pada kondisi emosi kalian. Jadi kalau orang marah, dia kenanya ke jantung, ya kan? Jadi semacam itu penjelasan mudahnya. Ini tidak perlu kamu hafalkan, kamu lihat sekilas saja. Nah, ini yang kamu latih dalam latihan ini untuk merasakan kepekaan aliran energinya. Jadi lakukan langkah latihan teknik 1, 2, dan 4. Oke, jadi yang 1, 2, 4, yang ketiga kan pernapasan tarik. Nah, setelah kalian lakukan teknik 1, teknik 2, kalian sambungkan nanti untuk memperhatikan area ini. Ini adalah meridian pembatas jantung. Kamu rasakan apakah ada aliran energi di sekitar jalur ini. Oke, tetap rileks, rasakan. Kemudian baru kalian tambahkan pernapasan laring. Amati perbedaannya apa. Kemudian ini latihan meridian jantung, hanya berbeda lokasi saja, tapi di area yang sama sekitar dari mulai ini sampai ke telapak tangan. Kemudian kalian juga rasakan meridian paru-paru ya. Jadi silakan nanti kalian download saja supaya kalian lebih mudah. Oke. Ini saya tulis di sini, kamu pertama kali tanpa pernapasan laring, rasakan dulu, setelah itu lakukan pernapasan laring dan amati apa perubahan medan energinya. Nah, latihan lain untuk membentuk persepsi getaran meridian. Jadi ini yang saya katakan di awal tadi, kita membentuk stimulasi fisik untuk membiasakan dengan persepsi pikiran kita. Nah, di sini kamu juga bisa lakukan latihan dengan air dari keran atau kalau kalian mandi dan sebagainya. Seperti ini. Jadi kamu rasakan aliran air itu mengalir. Nah, itu bisa menjadi membantu gambaran kalian visual aliran energinya. Oke? Nah, ini bisa kalian lakukan juga ketika kalian mandi shower. Dengan mata terpejam, merasakan getaran aliran mengalir, buat visualisasi membersihkan saluran energi yang kotor. Jadi kamu bayangkan saja saluran listrik di situ menjadi lebih bersih seiring dengan aliran air tadi. Nah, latihan ini seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kamu punya shower kamu bisa lakukan. Tapi sebetulnya itu hanya untuk membantu sensasi aliran saat kamu mandi di sungai, di laut juga bisa, di air terjun juga bisa. Oke, nah di sini saya tulis tambahannya. Latihan ini bisa digunakan sebagai bentuk terapi kesehatan fisik dan emosional. Jadi kamu bisa lakukan setiap kali pulang dari aktivitas kantor atau tempat-tempat baru, atau ketika kamu habis bertemu dengan orang banyak, dan pasti ada interaksi energi. Kemudian kamu juga mungkin kalau sudah peka merasa ada sesuatu yang nggak balance, ada energi yang negatif atau kotor, kamu bisa lakukan hari ini. Kalau kamu praktisi, kamu bisa lakukan setelah memberi terapi pada orang lain, atau kalau kamu juga membantu menyembuhkan orang lain, lakukan hal ini supaya kamu jalur listriknya kembali lancar bersih. Ini tambahan, lakukan setelah melewati garis tanah atau ley line. Nah, ini nanti saya bahas terpisah. Ada di beberapa tempat di bumi yang punya istilahnya medan elektromagnet berbeda. Jadi ada ini kaitannya dengan portal juga nanti. Kamu juga lakukan ini sebelum meditasi supaya energimu lebih lancar nanti saat meditasi. Juga bisa kamu lakukan sebelum tidur. Pokoknya lakukan saja sebagai bentuk rutinitas dan ini tidak makan waktu lama. Oke, nah kita sudah selesai membahas terkait langkah latihan yang kedua, getaran elektrik dan fisik. Nah, latihan mengenal jalur tadi bisa secara waktu terpisah, juga kalian biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan hal ini menjadi bagian yang tidak pernah terpisah dari aktivitas Anda. Setiap saat sadari keterkaitan mata ketiga Anda dengan getaran-getaran yang muncul. Perhatikan juga sensasi fenomena selain getaran, yaitu warna dan cahaya. Oke, jadi kalian berlatih itu sambil jalan saja. Jadi akhirnya kan lebih intensif, tidak terpisahkan. Nah, ini memprogram kepekaan energi kalian. Oke, kita sampai bagian terakhir, membuat jurnal latihan. Jadi jurnal ini sebenarnya bagian yang tidak boleh terpisah dari proses kamu belajar, karena nanti kamu bisa analisa dari sana. Nah, di sini saya berikan yang pertama, keterkaitan kondisi emosi dengan meridian. Jadi kalian bisa tahu kenapa kita perlu berlatih meridian listrik tadi. Nah, di map tutorial nanti saya berikan ilustrasi ini, saya dapat juga dari internet. Tapi saya ingin sampaikan semacam ini. Jadi emosi itu terkait dengan ini yang disebut EFT tapping points, sebenarnya terapi juga. Tapi apa yang tadi kita latih itu sebetulnya jalur tadi yang kita rasakan. Nanti kalau kamu merasakan ada satu hal yang
agak misalnya intensif di situ, itu sebenarnya penanda bahwa ada jalur terkait dengan kinerja organ. Kemudian di sini juga ada bentuk-bentuk kemunculan emosi. Oke, nah ingin membantu kamu menganalisis sendiri potensi gangguan pada secara emosi, kelistrikan tubuh, juga kesehatan secara fisik. Jadi nanti kalau ini dikombinasikan dengan penyembuhan DNA seperti yang saya ajarkan, kamu bisa cek sendirinya, ini akan membantu kamu. Jadi sensasi getaran yang muncul itu bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang mungkin over di situ atau kurang. Nah, kamu perlu cek selama ini kamu emosinya seperti apa, dan ini pasti terkait dengan getaran yang timbul. Oke, nah di sini kamu nanti bisa baca sendiri. Amati sensasi getaran yang muncul di setiap jalur meridian. Kemudian temukan kaitan dengan emosi yang dominan. Kamu apa? Seharian ini misalnya kesel, atau seminggu ini dendam, atau apalah. Apa nanti yang muncul dari meridian? Getarannya seperti apa? Warna mungkin bisa juga. Nah, kamu perlu membiasakan seperti ini tadi yang saya ajarkan di teknik ke-5 ya. Kamu bisa mandi dengan shower, atau saat kamu mandi dengan cara apapun lah. Kamu lakukan visualisasi, biasakan saja untuk membersihkan energi. Jadi ini penyembuhan secara mental itu kalian tidak perlu tahu urutan secara detailnya. Kalian yang niatkan, kalian bayangkan, kalian niatkan itu sudah membentuk satu pergerakan energi. Oke? Ini yang saya katakan, energi mengikuti pikiran. Nah, info terkait. Jadi nanti pengalaman bisa muncul macam-macam. Silakan kamu jurnal, dan kemudian kalau ada suatu hal yang mungkin belum saya sampaikan, kamu tulis di komen. Poin penting adalah menyadari efek kekuatan getaran dengan pernafasan yang dilakukan, pernafasan laring ya. Ketika ada sensasi, baik berupa getaran, warna, cahaya, catat. Pokoknya catat apa saja yang muncul. Semakin kuat getaran di tangan, semakin halus energi yang dihasilkan, membantu Anda memanfaatkan energi untuk penyembuhan prana. Tapi nanti juga untuk hal-hal yang lain. Nah, yang terakhir saya tekankan di sini, aktivasi mata ketiga dengan tutorial saya yang lain, dengan intuisi itu terkait. Hanya di sini kita lewat jalur mata ketiganya. Kalau yang lain yang intuisi lebih psikologinya. Oke, sekian dulu video terkait tutorial mata ketiga. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, kalian bisa share, tulis ada masukan atau kekurangan yang belum saya sampaikan di kolom komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.